Di tahun 2001, buruh atau pekerja Indonesia berjumlah 88 juta jiwa atau hampir separuh total penduduk Indonesia yang berjumlah 206 juta jiwa. Melihat jumlah ini, tidaklah heran ketika masih menjabat presiden, Soekarno pernah berucap bahwa buruh adalah sosok guru revolusi. Lalu seperti apakah sebagian masyarakat kini memaknai kata buruh atau pekerja ini? Kata Ade, buruh itu apa, Dek? Ya? Buruh. Buruh? Buruh, tenaga buruh. Buruh. Buruh itu pekerja. Pekerja di sebuah perusahaan, pabrik gitu. Ya. Ya sama orang yang kerja di pabrik, terus ya yang disuruh-suruh sama orang gitu. Kalau buruh mah intan mah kesannya tuh definisinya agak-agak gimana gitu. Konotasinya tuh negatif gitu. Kalau pekerja gitu rada gimana. Kalau buruh mah kesannya asa gimana. Buruh, mungkin kalau sama ini buruh identik dengan gaji yang kecil, terus hak haknya kurang dipedulikan gitu ya. Sedangkan kalau karyawan mungkin ada pasal-pasal khusus hukum yang mengatur tentang mereka gitu. Buruh itu karyawan yang agak kasar kayaknya gitu di konotasikan sana. Kalau kata Bapak, Pekerja. Ya. apa bedanya buruh sama karyawan, Pak? Kalau buruh kesannya buruh kasar ya. Kalau karyawan kantoran gitulah. Kalau menurut saya sih kalau arti buruh itu ya apa namanya karyawan gitu ya. Tapi kalau secara kasarnya buruh itu kuli gitu. Bagaimana sebenarnya kaum buruh di Indonesia ini dibentuk? Untuk menjawabnya, mungkin kita harus melihat jauh ke belakang, ke diri kita, di masa-masa yang silam. Tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang memberi kesempatan kepada kaum kapitalis yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda untuk mendapatkan hak guna tanah dalam jangka waktu panjang dan menghapuskan campur tangan negara dalam industri pertanian, khususnya gula. Di masa sebelumnya, yakni pada masa tanam paksa, perekonomian Hindia Belanda dikuasai oleh modal negara. Saat itu, perusahaan swasta hanya bisa menjadi kontraktor perusahaan negara. Sistem ini memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Belanda dalam waktu singkat, tapi tidak memberi kesempatan kaum pengusaha dan penanam modal dunia untuk ikut menuai untung di Hindia Belanda. Tahun 1870, melalui Tweede Kamer atau Majelis Rendah Kerajaan Belanda, mereka berhasil mendesak pemerintah Belanda untuk memberlakukan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Itu semua akhirnya benar-benar memantapkan perubahan masyarakat dari masyarakat yang semi kapitalis. Kalau kita bicara 1830 sampai 1870 adalah semi itu atau proses transisinya. 1870 sudah bisa dibilang transisi sudah berakhir dan mereka hidup di kehidupan yang kapitalistik. Dari sinilah dimulai sistem ekonomi liberal. Industri-industri mulai mempekerjakan pekerja yang diupah. Saat itu dikenal dengan istilah kuli. Inilah awal terbentuknya kaum buruh atau kelas pekerja di Indonesia. Jadi lahirnya buruh di Indonesia itu bukan satu akibat dari perkembangan internal masyarakatnya, tapi lebih merupakan hasil dari proses yang didorong oleh satu kekuatan dari luar, yaitu modal. Berbarengan dengan tumbuhnya jumlah perusahaan di Hindia Belanda, rakyat yang sebagian besar adalah petani, mulai kehilangan tanah pertaniannya dan mereka umumnya berubah menjadi kuli-kuli bagi perusahaan Eropa. Tenaga kerja ini tidak otomatis ditarik langsung ke daerah industri, tapi industri itu sendiri datang ke daerah yang yang bisa mendukungnya, bukan hanya untuk lahannya, tapi juga untuk orangnya. Jadi orang petaninya itu tidak harus keluar dari lokalitasnya, dan ini artinya secara sosial atau secara kultural dia masih terikat dengan komunitas yang ada. Dengan kondisi masyarakat yang masih sedikit subsisten tersebut,
menyebabkan bisa dibangun upah yang murah. Upah para kuli yang rendah ini sangat beragam, bergantung pada lokasi dan sektor industri tempat mereka bekerja. Semakin jauh letak perusahaan dari ibu kota, semakin kecil pula upahnya. Industri perkebunan sebagai industri primadona menyediakan standar upah terendah di antara sektor lain, semisal pertambangan. Dapat dibayangkan betapa buruk nasib kuli yang bekerja di perkebunan di Sumatera Timur misalnya. Terkait dengan meluasnya penggunaan pekerja upahan ini, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-Undang Perburuhan pertama pada tahun 1880 yang dikenal sebagai Ordonansi Kuli. Ordonansi ini mewajibkan adanya kontrak untuk setiap kuli dan majikan. Kuli yang melanggar kontrak akan diganjar hukuman pidana atau dikenakan denda. Jika pengusaha yang melanggar, sanksinya hanya denda. Akan tetapi, para hakim biasanya tidak menindaklanjuti laporan tentang pelanggaran yang dilakukan majikan. Sebaliknya, kuli seringkali dihukum hanya berdasarkan laporan majikan, tanpa melalui proses pembuktian. Bahkan di residen Sumatera Timur, para majikan sangat biasa bertindak layaknya penegak hukum itu sendiri. Mereka seringkali langsung menangkap, menyidang, dan menghukum para kuli yang dianggap melanggar kontrak. Menghadapi kesewenang-wenangan para majikan, para kuli yang didatangkan dari Jawa atau Cina tidak jarang melawan dengan melakukan aksi kolektif, walaupun mereka belum mengenal organisasi buruh. Perlawanan mereka saat itu biasanya langsung dicap oleh pemerintah kolonial sebagai aksi pemberontakan. Bagaimanapun bentuk dan pelaksanaannya, peraturan ini tetap dipakai sebagai alat promosi yang ampuh untuk mengundang para penanam modal swasta mancanegara. Investor-investor mulai beragam, datang dari berbagai negara, tidak semata-mata dari Belanda saja, tapi juga dari Amerika, juga dari Perancis, dari Inggris. Dan tentu saja mereka membawa juga sebagian kehidupannya di negerinya yang maju tersebut. Yang tidak bisa dilupakan adalah kehidupan untuk berserikat. Tahun 1903 kalau nggak salah, saya ingat, itu ada namanya desentralisasi. Nah, desentralisasi itu artinya kota itu akan melahirkan peraturan-peraturannya atau mungkin perangkat pemerintahan kotanya itu berdasarkan orang-orang yang di kota itu. Jadi mulailah terjadi pengelompokan. Jadi yang buruh membuat serikat buruh, yang lain juga membuat organisasinya sendiri gitu ya. Dalam konteks pemerintahan kota gitu. Pada awalnya, serikat-serikat buruh yang berdiri di Hindia Belanda tidak ditujukan bagi buruh-buruh pribumi. Swikerbond yang didirikan pada tahun 1906 di Surabaya hanya beranggotakan golongan menengah atas buruh Eropa di pabrik gula. Bahkan ada juga yang dari namanya saja jelas tampak bahwa serikat buruh ini hanya ditujukan bagi golongan buruh tertentu yang hanya dijabat oleh orang-orang Eropa. Misalnya Serikat Asisten Kebun di Delhi yang didirikan tahun 1907. Jikapun ada serikat buruh yang beranggotakan buruh pribumi, serikat ini tidak mengakui hak suara anggota pribumi. Ini terjadi pada Staatsboorbond, yaitu sebuah serikat buruh jawatan kereta api yang didirikan pada tahun 1905 di Bandung. Tanggal 14 November 1908, berdiri sebuah serikat buruh perkeretaapian lain di Semarang. Serikat buruh ini dibentuk oleh buruh-buruh Eropa dari 3 perusahaan kereta api swasta. Serikat ini diberi nama VSTP atau Serikat Buruh Kereta Api dan Tram. Selama 5 tahun pertama, VSTP lebih mengutamakan buruh Eropa, dan ini nampak dari susunan kepengurusan yang seluruhnya adalah orang Eropa. VSTP pertama adalah seperti itu. Ya, dia adalah pengelompokan kota yang dibangun oleh orang-orang yang punya latar belakang sosial demokrat di Belanda. Tapi waktu dia datang ke Hindia Belanda, dia tidak
tidak sebagai sosial demokrat. Dia sebagai orang yang bekerja di Hindia Belanda karena lapangan pekerjaan saat itu mungkin besar, ya, karena ada modal datang, butuh tenaga kerja, jadi mereka datang. Nah, karena jumlah mereka relatif banyak, mereka membuat kelompok dalam konteks kota. Jadi PSTP itu dibuat dalam konteks kota. Nggak ada PSTP sampai ke desa-desa, dia hanya di kota-kota. Ada politik etis di Indonesia. Politik etis adalah upaya balas jasa dari pemerintah Belanda terhadap rakyat di Hindia Belanda untuk sedikit dimajukan. Tapi sebetulnya politik etis sendiri ditujukan untuk menciptakan tenaga kerja profesional atau semi profesional dengan harga lebih murah. Kalau membutuhkan dokter atau jasa-jasa seperti itu, kalau didatangkan dari Eropa tentu gajinya sangat mahal. Jadi mendingan diciptakan orang-orang untuk pekerjaan seperti itu dari lingkungan Bumi Putra di sini. Tahun 1913, VSTP mengubah struktur keanggotaannya yang semula hanya untuk buruh asal Eropa, kini terbuka untuk semua golongan. Sejak itulah buruh pribumi mulai dapat masuk, tidak hanya sebagai anggota, tapi juga sebagai pengurus serikat. VSTP di tahun 1914 mengambil dua keputusan penting. Pertama, organisasi ini memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Serikat Buruh Transportasi Internasional. Dan yang kedua, memutuskan 3 dari 7 anggota Dewan Pengurus Harian Pusat adalah orang Indonesia. Salah satu dari ketiga orang itu adalah Semaun, seorang juru tulis berusia 16 tahun dari Stadspur Surabaya, yang sekaligus juga menjabat sebagai sekretaris cabang Surabaya, Sarekat Islam, salah satu organisasi politik pribumi yang tertua. Secara perlahan, VSTP mengalami perubahan dari Serikat Orang Eropa menjadi Serikat Orang Indonesia. Di penghujung tahun 1913, VSTP hanya beranggotakan 1.242 buruh yang mayoritasnya, yakni 673 orang, adalah orang Eropa. 10 tahun kemudian, serikat ini memiliki 93 cabang di Jawa dan beberapa di Sumatera, dengan anggota sekitar 13.000 orang yang mayoritas utamanya adalah buruh Indonesia. Organisasi ini tetap karena dibuat oleh orang Eropa sampai tahap tertentu di Eropa. Nah, proses nativisasi lah ya, pempribumian PSTP itu kan karena proses kaderisasinya. Dan dalam kasus PSTP ini karena dilihat sebagai serikat buruh yang militan, itu biasanya elemen-elemen Eropanya itu diusir pulang. Jadi elemen-elemen pribuminya naik gitu. Sekalipun pada masa puncaknya, VSTP hanya berhasil merekrut 1/4 dari jumlah seluruh buruh kereta api di Hindia Belanda. Serikat ini cukup terpandang karena berhasil melindungi kepentingan anggotanya. VSTP secara rutin melakukan survei untuk mengetahui kondisi upah, cuti, jam kerja, dan keselamatan kesehatan para buruh. Sekali dalam sebulan, VSTP menerbitkan media pendidikan dan informasi dalam 2 bahasa. Edisi yang berbahasa Belanda bernama De Volharding, dan yang berbahasa Melayu Pasar adalah Si Tetap. Di bawah kepemimpinan Semaun dan Bergsma, tahun 1918, VSTP turut berjuang bagi dikeluarkannya anjuran pemerintah tentang tunjangan kebutuhan hidup guna meringankan beban para buruh yang harus menghadapi inflasi akibat Perang Dunia Pertama. Baik perusahaan swasta maupun milik negara sepakat untuk memberlakukan tunjangan ini. Besarannya berkisar antara 10 sampai dengan 20% dari upah. Semua usaha ini dilakukan oleh VSTP dengan dana serikat yang sebenarnya jauh dari ideal. Rata-rata hanya 30% anggota yang secara rutin membayar iuran. Bahkan ketika VSTP memasuki masa jaya, hanya 60% anggota yang menyetor iuran. Bersamaan dengan PSTP tumbuh sebagai serikat buruh, bersamaan dengan itu juga proses politik muncul. Jadi misalnya yang saya mau bilang begini, di kalangan orang-orang yang tadi berasal dari sekolah Belanda itu mulai membuat